Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yaumul khamis at-tasi' min syahri Oktober 2025 muqabil as-sadis asar min syahri Rabi' as-sani 1447. Famazilna fi darsina fi kulliyatil hadis fi sahih al-Bukhari min kitabil iman. Wal yawm dakhalna ila al-bab al-khamis wa ishrun, babu qiyamu lailatul qadri minal iman. Chapter to establish the prayer tarawih on the night of the Lailatul Qadar is a part of faith. Bab bahwa salat di malam bulan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah dari keimanan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib qala haddatsana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yakum lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Narrated by Abi Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, whoever establishes the prayers of the night of Qadr out of sincere faith and hoping to attain Allah's reward, then all his past sins will be forgiven. Yang maknanya barang siapa seseorang di malam-malam Lailatul Qadar di akhir dari bulan Ramadan melaksanakan qiyamul lail, begadang untuk sholat tarawih, untuk sholat malam dalam keadaan imanan, maka imanan mansub di sini dalam keadaan hal, dalam keadaan beriman, wahtisaban, dan dalam keadaan hoping to attain Allah, mengharapkan ridho dari Allah dan perhitungan pahala dari Allah. Maka seseorang yang melaksanakan ibadah begadang di malam-malam akhir Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia dalam keadaan beriman. Ini poin pendalilannya, bahwa termasuk dari keimanan adalah perkara ibadah. Maka di sini termasuk dari bantahan kepada kelompok Al-Murji'ah, yang mana Al-Murji'ah mengatakan bahwa iman cukup dengan hati, maka itu adalah perkara yang salah. Justru amal soleh seperti begadang di malam-malam Lailatul Qadar dari keimanan, minal iman, dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Maka faedah dari hadis ini barakallahu fikum, yang pertama, disyariatkannya kita begadang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar telah disebutkan di Al-Quran, Lailatul Qadari khairun min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan 1000 bulan sekitar 84 tahun. Jika seseorang usianya mencapai 84 tahun dan terus melaksanakan ibadah,
maka akan seperti satu malam. Subhanallah, satu malam bagaikan beribadah 84 tahun. Maka ini kenikmatan bagi kita. Maka ini pendalilan yang pertama ataupun faedah yang pertama, disyariatkannya menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar keutamaannya tadi khairun, selebih baik daripada 1000 bulan atau 84 tahun. Dan juga menjadi pendalilan tentang permasalahan disunahkannya sholat tarawih. Dan begitupun faedah dari hadis ini bahwa iman bukan hanya di hati tetapi diamalkan. Maka di sini termasuk dari keimanan mendapatkan Lailatul Qadar, bergadang di Lailatul Qadar agar mendapatkannya. Dan dulu di dalam hadis muttafaqun alaih dari Aisyah, Nabi di malam-malam Lailatul Qadar sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa auqid ahlahu. Bahwa Nabi Muhammad menjauhi istri-istrinya dengan beriktikaf di antaranya. Yang kedua, begadang di malam harinya, tidak tidur. Dan yang ketiga, membangunkan istri-istrinya agar bangun. Dan juga permasalahan faedah dari hadis ini, kalimat wahtisaban ini syarat diterimanya ibadah malam Lailatul Qadar tersebut. Karena makna ihtisaban mengharap ridho Allah. Tujuannya dia bangun di malam Lailatul Qadar karena Allah. Maka ini masuk kepada syarat diterimanya amal hadis Umar ibn al-Khattab muttafaqun alaih. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu ibadah tercatat amalan tergantung dari amalannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang begadangnya dia untuk Allah dan Rasulnya, dia mendapatkan pahala. Ini makna ihtisaban. Kemudian ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Di sini apa yang diinginkan dengan dosa yang lalu? Dohirnya dosa yang kecil saja. Karena dosa terbagi menjadi dua, dosa kabair. Seperti bagaimana kabair disebutkan definisi para ulama al-kabair dari dosa-dosa yang besar yang kita lewati, seperti asyirku billah wa sihr wa uququl walidain wa qatlan nafs wa aklu malal yatim wa qadfu al-muhsanat wa kadalika tawali yaumiz zahaf. Di hadis Abi Hurairah, sab'atun minal muhlikat. Maka ini diantaranya dosa-dosa yang besar yang harus taubat padanya. Berbuat kesyirikan, melaksanakan sihir, membunuh, dan juga berzina dan memakan harta yatim, dan banyak dari dosa-dosa besar yang kita lewati. Juga syahadatu zur dan uququl walidain, berdosa kepada kedua orang tua. Ini dosa-dosa besar, zahirnya tidak langsung diampuni dengan amal-amal begadang dan sholat malam di malam-malam Lailatul Qadar. Maka mana pendalilannya kalau dosa yang terampuni hanya dosa yang kecil? Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, riwayat Muslim, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan. Di riwayat al-umrah ilal umrah mukaffirat lima bainahun idza jatunibal kabair. Maka maknanya setiap 5 waktu dari kita sholat
akan mengampuni dosa-dosa di antaranya. Dan dari salat Jumat ke salat Jumat, maknanya dari sepekan, dan dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan puasa dalam waktu setahun, aul umrah ilal umrah, maka bisa jadi seseorang umrah tidak sampai kepada 3 tahun dia umrah, maka tiap 3 tahun misalnya, maka ini dosa-dosa yang dia lakukan akan hilang dengan catatan dosa-dosa yang kecil. Karena di hadis disebutkan idza junibal kabair. Maka di saat seseorang melaksanakan sholat 5 waktu, tadi duhur berbuat dosa, namun dosa kecil, maka dengan wudu dan sholat hilang. Seperti di keutamaan wudu, barang siapa yang sempurna wudunya dan dia membasuh mukanya, maka apa dari dosa yang dia lihat akan terhapus, dan apa dosa yang ringan dari dia perbuat dengan tangannya akan terhapus, dan dosa yang ringan dari kakinya akan terhapus. Di hadis muttafaqun alaih. Dan juga di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, bahwa sungguhnya kebaikan-kebaikan itu otomatis menghapuskan dosa-dosa. Dosa yang bagaimana? Dosa yang kecil. Maka jika ditanya apa sih dosa yang kecil, para ulama menjawab di dalam kutub-kutub mereka, dosa yang kecil adalah dosa yang tidak seperti dosa besar, yang disebutkan dengan iqab yang syadid, dan disebutkan masuk api neraka dan seterusnya. Namun dosa-dosa kecil jika dibiarkan akan menjadi besar. Maka dosa-dosa kecil ini jika terus dilaksanakan, maka dia akan menjadi besar. Alhasil dosa-dosa kecil banyak diantaranya dan kita tidak usah menyebutkannya, nanti dicari-cari, oh ini dosa kecil, kita laksanakan saja, nanti dihapus sendiri dengan sholat. Al-muhim, dari contohnya adalah asbabun nuzul, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Disebutkan di dalam hadis, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil, dan kisah ini muttafaqun alaih. Seseorang yang mencintai perempuan ajnabiyah, maka karena melihat, makanya kalian jangan melihat-lihat perempuan yang bukan mahram. Ada perempuan lewat, kesempatan dilihat, nanti akan terpanah asmara, sulit tidur, sulit ini, akhirnya minta nomor. Setelah minta nomor akhirnya berhubungan. Setelah berhubungan minta pertemuan. Setelah pertemuan nganggur, ngapain pertemuan bertemu gitu aja, pegangan, janjian, akhirnya masuk kepada dosa besar. Maka dosa-dosa kecil seperti itu, memandang, chattingan misalnya, tidak bertemu, atau bertemu tetapi tidak melaksanakan zina, itu juga dohir kecil. Wallahu a'lam, bisa menjadi besar tapi semasa itu kecil. Mana dalilnya di hadis ini? Bahwa seorang dari laki-laki melihat perempuan ajnabiyah dan dia tertarik kepadanya, fawa salat ilal qublah, maka akhirnya dia cium perempuan itu dan selesai. Tidak sampai melaksanakan zina dan sebagainya, mencium. Tapi mencium itu sudah perkara yang besar. Namun di sini dohirnya tidak sampai kepada zina. Wallahu a'lam, apakah kecil atau besar, yang jelas diadukan dosa ini kepada Abi Bakar, maka dikatakan istaghfirillah wadhab anni, pergi dariku dan istighfar kepada Allah, selesai, khalas. Datang kepada Umar, sama, dijawab seperti itu. Akhirnya mengadu kepada Nabi, ingin mensucikan dosanya, maka dikatakan agar melaksanakan sholat, ibadah dan yang lainnya, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Karena sholat-sholat malam dan ibadah-ibadah akan mengampuni dosa-dosa, diantaranya seperti hadis ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosanya, dengan catatan tadi dosa kecil.
Maka bagaimana di bulan Ramadan bagi mereka yang kerja di bank, para rentenir, baik di bank konvensional ataupun rentenir yang sekarang dipinjol, pinjaman ojol, ataupun membuka kios tertulis kami siap membantu, gayanya pahlawan. Kami siap membantu, tidak butuh surat-surat kecuali KTP dan uang 5 menit. Dan sahih, jika datang pinjam berapa? 1 juta, nih kembalikan 1.200.000 setiap bulan, selesai. Kalau tidak, dikejar-kejar oleh debit collector. Maka di zaman now seperti itu. Nah, orang ini bekerja menjadi rentenir dan dia puasa. Kemudian dia malamnya sholat tarawih, apalagi malam Lailatul Qadar. Maka masuk kepada hadis, man qama Lailatul Qadar. Barang siapa yang dia menghidupkan malam Lailatul Qadar, diampuni dosa-dosanya. Dan di hadis tentang puasa dari Abi Hurairah juga, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan iman dan mengharap ridho Allah, diampuni dosa-dosanya. Maka orang ini, aku siang berdosa, malam aku sholat tarawih mendapatkan Lailatul Qadar, dan siangnya juga aku berpuasa, dihapus dosa-dosaku. Ini benar apa tidak? Jawabnya tidak. Memakan riba dosa yang besar. Nah, di sini bedanya. Mana pendalilan dosa besar? Dengan datangnya kalimat-kalimat laknah dan kalimat-kalimat yang haram, misalnya seperti ahallahul bai'a wa harramar riba. Nah, diharamkan riba. Ini dosa besar, kalimat-kalimat seperti ini. Dan juga di hadis la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilu riba wa maukilan. Bahwa Rasulullah melaknat orang yang makan riba dan yang dimakani riba. Ini pun sama dosa besar. Sehingga orang ini dia mengatakan, alhamdulillah dosa siangku menjadi rentenir berguguran di malam hari. Kenapa? Karena aku sholat malam, sholat tarawih, apalagi mendapatkan Lailatul Qadar, dan di siangnya aku bahkan puasa. Maka anggapan ini tidak benar. Begitupun seorang PSK, pelacur, di siang hari dia puasa, di malam hari dia menjajakkan dirinya di hotel-hotel dan sebagainya. Maka di malam hari dia berzina, di siang hari dia berpuasa. Dan berzinanya ini mulai Ramadan, dimulai dari jam 11 ya Pak, ya bos, ya om. Kenapa? Salat tarawihan dulu. Maka dia berharap dengan salat tarawih dulu dan di siangnya puasa, maka akan menghapus perzinaan yang dia lakukan. Apalagi dia dalam keadaan bersuami. Banyak dari suami-suami yang dayus, yang tidak mempunyai akal untuk membantu perekonomiannya, silahkan aku ridho. Tapi dengan bos-bos yang punya uang banyak, sehingga satu malam bisa dapat 15 juta, satu malam 30 juta, kan lumayan, tidak apa-apa. Dayus. Alhasil, tidak diharapkan bagi pelacur itu diampuni dosa-dosanya. Maka bagi para pendosa besar harus bertaubat. Allah berfirman, wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Adapun dosa kecil saja di sini yang dohirnya diampuni. Kemudian kita kembali kepada sanad. Haddatsana Abul Yaman. Siapa Abul Yaman? Al-Hakam Ibnu Nafi', dan sering terulang, maka dia Al-Hamsi dari Suriah sekarang. Al-Hamsi dari Suriah, dari Syria, Asyami, dan dia rawi yang siqatun sabtun, di atas derajat siqah. Dikatakan oleh Abu Hatim siqatun saduq.
Dan begitu pun diriwayatkan dari Su'aib. Man Su'aib? Su'aib ibnu Abi Hamzah. Maka dia termasuk dari orang terkuat dari riwayatnya kepada Imam Az-Zuhri. Dan Su'aib ibnu Abi Hamzah Al-Hamsi kadalik Asy-Syami. Dan dia hidup di tabaqah as-sabi'ah min kibar itba'ut tabi'in. Maka disebutkan oleh Abu Dawud As-Sijistani kana asah hadisan ani Zuhri, bahwa dia hadisnya kepada Imam Az-Zuhri sangat kuat, dan disikohkan oleh Abu Hatim, An-Nasai, Ya'qub ibnu Syaibah dan yang lainnya. Kemudian disebutkan di sini haddatsana Abu Zinad. Siapa Abu Zinad? Anil A'raj an Abi Hurairah. Wa al-A'raj Abdurrahman ibn Hurmuz. Baik. Hadihi kadalik kama dzakarna fi darsi ad-duhur minan nuskhah an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Idan labud an tahfaduh. Abu Zinad huwa Abdullah ibnu Dakwan, Abu Zinad, dan dia hidup di tabaqah al-khamisah, tabaqahnya Imam al-A'mash. Maka dia termasuk dari tabi'is shaghir, dan Abu Zinad di atas derajat thiqah. Maka Abu Hatim mengatakan thiqatun faqih sahibus sunnah, bahwa dia adalah thiqah dan faqih. Maka ini di atas derajat thiqah. Dan disikohkan oleh para ulama seperti Imam Ahmad juga mensikohkannya. Dan berkata Ibnu Ma'in thiqatun hujjah. Maka ini menunjukkan bahwa dia di atas derajat thiqah. Dan disikohkan oleh An-Nasai dan Abu Ja'far At-Tabari dan juga Al-Waqidi mensikohkannya. Alhasil dia di atas derajat thiqah. Adapun Abdurrahman ibnu Hurmuz, maka dia adalah Al-A'raj. Apa makna Al-A'raj? Si pincang. Jadi dilaqabi dengan si pincang. Iya, tidak apa-apa. Karena apa? Karena dia memang terkenal seperti itu. Ini bukan ghibah. Karena rawi hadis banyak ribuan. Maka di saat seseorang meriwayatkan hadatsana Abdurrahman, Abdurrahman yang mana? Ditanya. Itu loh Abdurrahman yang A'raj pincang. Oh itu. Seperti itu. Bukan penghinaan. Jadi di sini dia sudah ridho dengan sebutan Al-A'raj, maka dia terkenal. Haddatsana Abu Zinad anil A'raj. Diriwayatkan dari Abu Zinad dari si pincang dari Abi Hurairah. Itu maknanya. Maka kalimat si pincang di sini insyaallah bukan ghibah. Di saat kita meriwayatkan membaca hadis, haddatsana Abu Zinad anil A'raj, oh dapat dosa ini dari Abdurrahman ibnu Hurmuz. Kenapa? Karena kita menghinanya si pincang. Tidak, dia sudah ridho dengan itu. Adapun kedudukan Abdurrahman ibnu Hurmuz, maka dia rawi yang di atas derajat thiqah. Maka Abu Zur'ah telah mensikohkannya. Dan begitu pun Muhammad ibnu Sa'ad kana thiqatun katsirul hadis. Maka inilah dari sanad yang bisa kita berikan dari Abi Hurairah. Maka Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah adalah nuskhah seperti Al-Ala ibni Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah. Dan juga yang kita berikan Suhail an abihi an Abi Hurairah.